Jalan-jalan ke pasar baru. Cakep. Hari ini lamar edisi tahun baru. Kami dari tim Live and Nature mengucapkan Selamat tahun baru. Semoga di 2023 ini teman-teman semua makin sukses, sejahtera, dan terus berjaya. Dan juga ingat selalu nonton Lamar karena di 2023 akan ada project baru dari CD. Happy New Year! Sotihotu Namo Buddhaya. Kami dari Kalana Project akan membawakan satu buah lagu dari Kalana Project yang berjudul Say It Right. Don't say anything that can hurt. Don't say anything but good word. Don't make it for anyone. 'Cause we can make a better world. No more cheating, no more lying, no more swearing, no more bragging. Love and compassion we need. Thinking right, say it right, do it right. Everything's gonna be alright. Say the word, say the trust it, and you will live peacefully. Say it right, do it right. Everything's gonna be alright. Say the word, say the trust it, and you will live peacefully. Hey. No more cheating, no more lying, no more swearing, no more bragging. Love and compassion we need. Thinking right, say it right, do it right. Everything's gonna be alright. Say the word, say the trust it, and you will live peacefully. Say it right, do it right. Everything's gonna be alright. Say the word, say the trust it, and you will live peacefully. And you will live peacefully. Yeah. And you will live peacefully. Thinking right, say it right, do it right. Everything's gonna be alright. Saying the word, saying the trust it, and you will live peacefully. Say it right, do it right. Everything's gonna be alright. Saying the word, saying the trust it, and you will live peacefully. Say it right, do it right. Everything's gonna be alright. Saying the word, saying the trust it, and you will live peacefully. Say it right, do it right. Everything's gonna be alright. Saying the word, saying the trust it, and you will live peacefully. Yeah. And you will live peacefully. Thank you. Wow, barusan aja kita menyaksikan performance dari Kalyana Project dengan judul lagu Say It Right. Asik ya lagunya ya tadi ya. Asik dong. Wih, tadi saya pas denger itu sih jadi auto nostalgia bener. Itu jadi inget zaman-zaman masih kecil, nonton itu pagi-pagi nungguin film-film kartun yang superhero. Itu beat-beatnya jadi kebawa ke itulah masa-masa nostalgia pas masih kecil. Ya. Enak asik-asik. Saya juga suka sih nada-nadanya, maksudnya apa ya?
enak di kuping gitu. Asik. Beatnya asik. Ya, memang Karyana Project ini asik orangnya, produktif, dan juga kumpulan dari anak-anak muda. Ya. Masih anak-anak muda ya? Ih, keren. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka. Itu maksudnya kan jarang-jarang gitu. Biasa kan yang buat musik mungkin yang udah agak berumur gitu lah istilah kasar lah. Tapi ini masih muda pun karyanya itu udah enak gitu ya. Dan Asik karyanya bukan asal sembarangan. Iya, loh. benar. Penuh dengan syarat dengan dharma ya. Iya, sama kayak live amateur tentunya kayak Lamar. Iya. Selalu syarat dengan dharma. Dan hari ini teman-teman kita punya acara di Lamar ini memang sangat berbeda. Sampai ada performance dari Karyana Project. Dan hari ini juga narasumbernya bukan seperti biasanya. Yang akan menjadi narasumber ataupun pengisi acara untuk acara Lamar hari ini adalah seseorang yang selama ini berkontribusi untuk kegiatan Lamar ini. Dan saat ini bersama dengan saya adalah para host-host yang ganteng-ganteng. Yaitu ada Edwin dan ada Chance. Halo. Dan saya sendiri, Wahyudi Akbar. Oh, berarti saya juga muji diri sendiri ya, host-host yang ganteng gitu ya. Kalau cantik jadi bingung ya. Oke, teman-teman. Nah, ini kan kita juga udah di penghujung tahun ya. Nggak sangka ya, kita udah mau akhir tahun lagi gitu. Dan selama 1 tahun acara Lamar ini kan banyak sukacita ya. Kita setiap minggu kan selalu live gitu ya. Selalu ada acara Lamar gitu. Dan dari proses ini ya kita mau bahas nih hari ini terkait dengan pengalaman-pengalaman selama 1 tahun ini. Nah, gimana? Terutama yang unik dulu. Kita biasa mulai dengan yang unik-unik nih. Gimana nih? Siapa duluan nih yang mau share terkait dengan pengalaman unik tahun ini? Yang paling junior dulu lah. Oh, jadi ada senior junior ya? Oke. Ampun kakak. Padahal umurnya lebih muda saya ya. Kalau saya baru tahun ini gabung. Jadi yang paling menantang waktu itu ada satu kali kita mau shoot dan waktu itu hujan badai terus banjir. Depan rumah saya banjir. Terus saya mikir, waduh, udah mau tampil gimana ya? Akhirnya saya datang ke sini pakai celana pendek gitu ya. Pakai celana pendek, nerjang banjir kan bawa motor, ya berharap nggak mogok gitu ya. Dan kebetulan di depan sini ternyata juga banjir gitu. Ya, jujur waktu itu memang temanya saya juga paham. Waktu itu lagi tentang bucin kalau nggak salah ya. Bucin ya? Bucin. Waktu itu Lu paham tentang bucin? iya, saya sudah mendalami perbucinan. Atau mantan bucin? Atau mantan bucin. Pernah di fase bucin. Jadi walaupun kaget, shock, nggak well prepare, maksudnya dengan keadaan seperti itu, tapi ya bersyukur bisa berjalan dengan lancar. Oke. Bukannya yang gue denger kalau di Edwin tuh pas di countdown gitu ya, 10, 9. Itu juga benar. Jadi waktu awal-awal pertama kali saya jadi host itu karena live terus dihitungin kan, saya juga kaget. Dihitung 10, begitu 10 kan semua udah hening, itu saya jantungan banget tuh, takut banget tuh. 10, 9, aduh udah gelagapan tuh. Saya ingat banget, mau nama budaya juga bingung kan ya. Terus juga yang paling sebenarnya yang challenging juga ada. Waktu itu udah sebagai host tentu kita ada siapin pertanyaan. Tiba-tiba udah berjalan, ketemu narasumber yang mungkin jawabnya singkat. Pertanyaan habis. Tuh gimana tuh? Ya saya berpikir lah, aduh. Jadi benar-benar berusaha mendengarkan secara mendalam. Asik. Apa yang bisa saya tanya ya? Mungkin itu sih yang paling challenging selama jadi host. Cara lu handle situasi itu gimana? Kan tadi tuh kondisi gimana banjir, terus kemudian datang, terus kemudian ya kebetulan memang topiknya kuasai, terus kemudian pasti countdown pengalaman pertama gitu. Bagaimana cara lu handle situasi ini gitu? Salah satunya memang karena niat karena pengen jadi host. Oke. Maksudnya saya tahu ini satu hal yang di luar kebiasaan saya, yang bicara kayak formal-formal begini ya. Saya kurang terlatih lah bisa dibilang. Jadi saya merasa ya udah ini memang tantangannya, kalau mau ya jalanin gitu. Jadi ya apapun itu ya udah hadapin aja. Wow. Jadi ya ibaratnya saya juga merasa di sini sebagai satu bentuk proses saya belajar dan bertumbuh gitu. Kebetulan juga memang teman-teman juga suportif di sini ya. Jadi saya juga nggak merasa tertekan walaupun ada melakukan kesalahan. Jadi itu bisa jadikan satu evaluasi buat saya ntar. Nggak tertekan ya? Ya walaupun ada countdown itu nggak tertekan tuh. Waktu itu tertekan. Setelahnya enggak. Gitu. Oke, keren. Oke. Kalau Chance gimana? Wah, kalau saya sih sebenarnya banyak ya.
Sampai saya bingung nih mulai dari mana. Sabar, Cuman sabar. Senior, soalnya udah senior, jadi udah banyak, udah banyak ya. Make sense ya. Ya, jadi paling ini deh. Tadi ngedengar kata supportive saya langsung auto inget ke sini. Jadi kalau misal bagi teman-teman yang kalau pantau CD channel gitu kan, pantau acara lamar, itu ada fase di mana mungkin kayak sebulan 2 bulan saya benar-benar nggak muncul. Nah itu jujur ini spesial nih. Maksudnya saya nggak cerita juga nih ke teman-teman lamar juga kan. Maksudnya kenapa? Kok tiba-tiba kayak ibaratnya kalau kayak film Avatar ya, ketika dunia membutuhkannya dia menghilang gitu. Luar biasa. Tapi maksudnya gini, waktu itu emang ini juga sih kayak dari saya kesehariannya juga lagi ada struggle gitu lah. Terus juga emang batinnya juga lagi struggle juga. Itu yang bikin jadi mau aktif pun kayak aduh kayaknya Bingung ya? nanti dulu deh daripada nanti nggak maksimal, terus juga kan performnya nggak well gitu kan. Cuman yang saya salut sih di supportive-nya itu sih, maksudnya even walaupun saya udah kayak sebulan, maksudnya nggak ada kayak kabar atau kayak skip gitulah untuk buat jadi hostnya, mereka itu benar-benar nggak lepas gitu, maksudnya kayak emang tetap keep contact, terus tetap kayak tetap tanyain gitu kan, walaupun emang saya sering nolak gitu kan. Habis itu ya endingnya sih benar-benar pas udah kayak ya istilahnya mungkin kayak semestanya udah mendukung gitu. Udah strugglingnya udah mulai kelar, terus juga sekalinya udah ini nih, maksudnya udah siap lagi nih. Pas siap, ya mereka pun juga emang masih tetap cari, maksudnya tetap kayak ayo chance yuk bangkit lagi yuk, maksudnya kita nge-host lagi yuk, kita ngakuin karma baik bersama-sama lagi gitu. Nah itu satu tuh yang paling. Mereka itu mak-mak yang nanti akan kita. Oh iya, itu salah satunya. Oh iya, nanti kita akan sapa ya. Penasaran kan? Penasaran kan ini kalau misal bagi yang kalau bagi yang merhatiin ini kita kan tadi cowok-cowok aja nih yang ganteng-ganteng aja dia. Terus mungkin ada yang mana nih yang salah satu host paling cantik ya berarti. Nanti kita simpan save the best for the last. Yang akan tampil ya, mak-mak yang super dan luar biasa dan sangat suportif itu. Nah, terus paling kalau dari segi narasumber sih ada dua yang menurut saya ini sebenarnya ada banyak yang unik, tapi dua inilah yang menurut saya paling unik. Ada satu pertama itu kita kan sempat briefing, sempat kayak berikan pertanyaan, ngelontarkan, oh nanti pertanyaannya ini, dijawab kan sama narasumbernya, oh nanti saya akan jawabannya seperti ini. Yang saya salut sama narasumber ini, di briefing itu dia jawabnya A, B, C, sampai Z gitu lah. Pas udah perform, pas udah live, persis itu udah kayak rekaman itu. Itu udah kayak kita play apa, film apa gitu kan, pasti kan kayak gitu. Detiknya apanya kejadiannya itu persis. Jawaban itu saya dalam hati pas lagi ngedenger jawabannya, ini orang kamus berjalan apa ya? Bener-bener saking detailnya, saking persisnya gitu dengan apa yang di briefing gitu. Itu satu. Terus sama dua sih paling ini, ada pokoknya kejadian belum lama. Padahal pas lagi kita prepare, itu hening. Hening. Udah kan, hening sampai di kandun kan juga hening. Pas udah jalan 10 menit, tahu ada surat. Kita langsung sebenarnya sih kalau saya emang ke distract, cuma kan saya berusaha untuk maksudnya nggak menunjukkan. Habis itu yang saya salut juga narsumnya tetap bisa menyampaikan itu dengan baik. Walaupun pada saat endingnya, kok tadi ke distract nggak? Iya tadi ke distract saya. Maksudnya itu sih yang kejadian sama narasumber yang cukup berkesan lah di dua kejadian itu. Nah, kalau kita tanya sama kakak pertama gimana nih? Iya, kakak pertama gimana nih? Suhu ya. Ada pengalaman ya, apa? Sebenarnya mirip yang barusan dikata sama Edwin sama Chance juga gitu. Terutama menghadapi, kalau saya topik, barusan terakhir kan saya sempat ada satu sesi yang topiknya tentang kayaknya tahu nih. Mitos apa tuh kok? Ini kayaknya tahu. Kayaknya tahu deh. Dan begitu challenging bagi saya. Ya, dan itu karena tidak menguasai topik dan kemudian juga tidak ada di dalam kerangka berpikir tentang mitos apa sih asiknya gitu ya, dan sehingga tidak mampu perform sesuai dengan yang diagendakan gitu. Dan itu memang jadi kalau keunikan banget ya, the show must go on gitu ya, jadi kita tetap lakukan dan yang terbaik yang dapat dilakukan gitu. Nah itu salah satu yang bahas tentang mitos-mitos, nah itu challenging sekali. Dicari ya videonya guys. Tonton ya, judul dan isi berbeda.
itu memorable banget sih itu yang mitos sama fakta ya. Padahal maksudnya kan itu kan sebenarnya ditekanin itu kan mitos ya. Tapi malah endingnya malah membahas tentang sains dia. Ya. Nah, terkait dengan hal-hal seperti itu kan di mana kita ada keunikan-keunikannya. Nah, tadi juga pengen tahu nih, tadi kan juga ada share bahwa kita udah selama 1 tahun ini ada mengalami challenging gitu. Any lesson learned nggak yang dapat di-share kepada teman-teman gitu ya? Maksudnya kita di sini buat teman-teman bahwa teman-teman yang ada di sini benar-benar volunteer. Mereka juga punya kesibukannya sendiri dan meluangkan waktu untuk hadir di sini untuk mempersiapkan dari A sampai Z gitu ya. Terus tidak hanya sekedar jadi host gitu. Nah, selama melakukan itu bagaimana teman-teman untuk sehari-hari jadi host lamar lagi, dan dari lamar ini ada nggak pembelajaran dapat dipakai untuk di luar juga gitu? Pembelajaran, berarti pembelajaran ketika kita sebagai host ya. Kalau dari saya tentunya ada, terutama materi-materi yang kita bawain karena kita langsung kenal dengan narasumbernya. Jadi ketika kita briefing itu biasa ada insight-insight yang lebih mungkin yang kita dapat. Tentunya juga buat saya pribadi memperluas koneksi gitu ya, dan juga belajar hal baru banyak sih, Maksudnya seperti duduk kayak di sini, kita rekaman. Dan yang paling penting ini bisa menjadi, kalau buat saya pribadi ini bisa menjadi salah satu legacy mungkin ya. Ya someday mungkin kita bisa pass away. Ya mungkin Anika ya. Ya mungkin bisa jadi satu legacy buat oh ya, dulu ada kakak saya atau mungkin saudara saya bla 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 dia lakukan ini, dan mungkin tuh kalau membantu menurut saya itu secara nggak langsung saya juga turut berbuat baik gitu. Mungkin itu sih. Oke. Wow, luar biasa. Kalau saya sih tadi salah satunya yang dari Ko Edwin bilang ya, yang mengenai belajar sama narasumber, itu saya ada beberapa pengalaman dan itu unik-unik. Kayak contohnya ini, saya pernah tuh pas lagi live itu berasa kayak dihipnotis. Jadi pas lagi ngomong, itu nggak tahu kenapa dari A sampai Z, dari 45 menit itu selama acara, saya bisa mengulang itu semua di akhir sesi. Sampai pas sudah kelar, itu salah satu PIC-nya bilang, Chance, lu kok bisa, maksudnya, apa bingung sendiri itu kok kayak, lu kok bisa hafal semua materinya? Maksudnya dari apa yang dia sampaikan, soalnya itu salah satunya si narasumbernya juga ini, maksudnya dia juga coach. Jadi dia secara nggak langsung, kayaknya dia coaching saya untuk memberikan poin-poin mana sih yang yang perlu dipahami, yang perlu diulang, sampai jadinya benar-benar emang mudah banget untuk mengulang itu. Nah itu satu, terus sama untuk pembelajarannya banyak. Salah satunya, kalau saya kan emang kayak nyamannya itu cuman kayak membacakan mungkin kayak susunan acara, kayak jadi MC aja gitu lah. Tapi pada saat jadi host, jadi seseorang yang harus menanyakan dan kadang itu harus bisa detail, nah itu jujur challenging banget sih. Awal-awal sempat kayak insecure juga, masih insecure. Bisa nggak ya ini, padahal kalau MC sih mau kemana aja hajar lah gitu, maksudnya dilakuin lah. Tapi ini jadi host, jadi yang harus detail, nah itu jujur challenging sih. Cuman ya balik lagi karena suportif, benar-benar emang disupport, dikasih tahu caranya gimana, terus juga bikin caption. Nah, caption juga salah seumur-umur saya itu caption belum pernah tuh. Dilamar aja tuh saya baru pertama kali namanya belajar bikin caption, dan syukur-syukur udah mulai lancar, dan ya itulah pokoknya it's a lot, benar-benar banyak yang saya pelajari. Jadi bagi teman-teman kalau emang pengen nih jadi host di lamar, itu kita nggak menutup diri. Salah satunya nih junior kita. Aduh, saya jadi merasa ini. Ya, jadi teman-teman ini ada hal yang dari teman-teman host yang dapat sharingkan kepada teman-teman yang menonton acara lamar di hari ini, bahwa semoga teman-teman mendapatkan insight, dan juga ya tadi yang barusan Chance katakan, kita mengajak teman-teman untuk yuk kalau memang mau belajar tentang dunia broadcasting, saya dapat katakan ini seperti dunia broadcasting di per-YouTubean. Nah, teman-teman boleh hubungin di sekretariat CD ya, nanti di channel di situ ada nomor telepon, silakan hubungi nomor telepon. Kalau nggak salah Edwin hafal ya, masih hafal nggak? Oh ya, hafal nggak? Jangan deh, takut salah. Oke, pastikan teman-teman mengkontak nomor telepon yang ada di description dari YouTube channel ini.
Dan tadi yang sudah kita katakan bahwa acara lamar ini bukan hanya tentang host dan narasumber, tapi ada persiapan yang dilakukan sebelum acara hari H, yaitu tentang mempersiapkan konten. Nah, ini sekelompok mak-mak ya, enggak mak-mak aja lah gitu ya, enggak semuanya mak-mak gitu. Kalau tadi kan ganteng-ganteng, ini sekelompok yang cantik-cantik. Ya, wanita-wanita super, wanita-wanita super yang luar biasa yang akan berbagi pengalaman mereka di lamar ini ya. Gitu. Mari kita sapa dulu. Halo. Halo, Ci. Hai Koko ganteng. Wah, senang sekali kita dapat berkumpul hari ini di acara lamar ini beserta dengan cici-cici yang luar biasa. Dan untuk itu kita akan menyerahkan session berikutnya kepada cici-cici dan ibu-ibu yang luar biasa ini. Ih, gila kita dipanggil ibu-ibu, cuy. Kita masih muda ya kayaknya. Kayaknya kita ini adalah emak-emak wanita super di acara Live and Mature. Nah, teman-teman makasih ya udah nyimak acara kita selama ini dan ternyata nggak terasa sudah di penghujung tahun loh. Nah, ceritanya nih pengen ngobrol lanjut suka duka kita ketika kita saya juga Suyeni udah nggak cuman hanya nge-host tapi juga bantu teman-teman di sini untuk membuat konten juga. Nah, ini kita ceritanya ini manggil emak-emak super ini ya karena memang urusannya sama konten nih. Tapi ini panggilan mesra ya, Mak Irma. Nah, kalau Wirda dia junior. Oke, umurnya maksudnya junior. Oke, gini loh Mak, ini mau nanya nih ya. Sebenarnya kok bisa sih memproduksi acara Live and Mature? Tujuannya sebenarnya dulu apa? Kalau memproduksi mungkin belum tepat kali ya. Karena maksudnya yang mendukung saya untuk terlibat acara ini ada Pak Sugianto, Pak Sugianto, Kausianto dan Pak Ketum kita, Wahyudi. Nah, intinya memang acara Live Mature ini seperti sering dijelaskan bahwa untuk mendukung CD counseling. Nah, lewat Live and Mature ini tentu saja konten yang kita angkat adalah biasanya permasalahan rumah tangga yang sering terjadi ya. Entah itu keluarga, anak, atau apapun itu. Nah, kemudian akhirnya kontennya itu ternyata melebar ke hukum, ke ekonomi, ke kesehatan gitu. Karena semua ternyata saling terkait. Jadi itu yang kita coba angkat, kita coba share ke umat Buddha ataupun ke masyarakat gitu kan, agar mereka ini yang mungkin butuh bantuan konseling ke kita, ya kita memang tujuannya seperti itu. Kurang lebih itu. Oke, jadi mungkin buat tujuannya sebenarnya buat CD counseling, tapi mungkin dengan mereka menonton acara Live and Mature kita, jadi kadang-kadang mereka nggak perlu konseling, sudah ada pencerahannya ya, sudah ada jawabannya ya. Ada edukasinya juga, ada sharingnya juga, dan mungkin dengan kita sharing seperti itu dapat nih feel-nya, oh ini kayaknya permasalahan sama nih kayak yang saya alami gitu kan. Jadi biar ada jembatannya gitu. Dengan demikian ya kita berharap siapapun yang mendengarkan acaranya atau menyimak acara ini ya kalau memang butuh bantuan ya kita sangat welcome banget. Oke. Nah, di balik itu sebenarnya tantangannya ya nggak cuma hanya mikirin konten ya. Tapi sebenarnya tantangan yang paling challenging itu adalah mencari narasumber. Terus apalagi kita ngubek-ngubek narasumber, oh ini followernya banyak nih, wah ini ngetop nih. Kita sebenarnya juga pernah ya ngundang-ngundang, maksud tuh narasumber yang memang mereka sebenarnya tuh termasuk influencer yang keren-keren juga. Nah, untuk nyocokin jadwal, bikin briefing, nyocokin jadwal host sama narasumber yang kadang-kadang narasumber super sibuk, itu ada nih kita Miss Wirda, kasih tepuk tangan. Yang dimana Miss Wirda ini yang dengan lemah lembut, dengan kalemnya, sabar banget. Jujur aja kalau aku sih nggak sabar ya. Dia sabar banget, bisa menyocokkan antara jadwal ini dan jadwal ini. Ngomong-ngomong, kamu ada kesan-kesannya nggak? Terutama cerita yang unik, yang lucu ketika kamu nyocokin jadwal itu, Wir? Ada sih, nyocokin jadwal itu yang terakhir mungkin ya agak berat tuh. Nyocokin jadwalnya tuh bolak-balik, tektokan gitu ya, udah
kayak mungkin hampir 2 minggu lebih itu kontak-kontakan bolak-balik. Oh, udah dikasih jadwal terus dia berubah gitu Iya. ya. Terus udah jadwal berubah, ganti lagi gitu kan. Bahkan sampai udah kita apa mau menyerah aja gitu kan, ya udahlah ini last chance lah, kita kontak lagi deh, coba gitu, cocokan lagi. Ya puji syukurnya ya berhasil. Kadang-kadang malah ada yang kasusnya kemarin yang terbaru, kalau nggak salah sudah rekaman pun masih mau ganti judul ya. itu pas ditanya mau ganti apakah bisa ganti judul, wah kita udah nggak bisa karena pas rekaman itu judulnya pun sudah dimunculin. Oh, oke. Nah, apa sih yang bikin kamu misalnya dengar-dengar kamu sampai pernah dipanggil bapak ya? Iya. Waktu kontak narsum tuh dibilangnya, pas saya kontak perkenalkan diri, biasalah ya, saya perkenalkan saya Wirda dari CD mewakili tim lamar segala gitu. Terus apakah Bapak bisa berkontribusi dalam acara ini? Oh, dibalasnya oke, bisa Pak, tanggal sekian. Bisa. Wah, Tapi Salah ketik nama kayaknya. Mungkin salah ketik nama, bukan Wida, tapi apa Wirtono atau apa gitu. Jadi dipanggilnya Bapak itu kayaknya. profil saya baru sadar profile picture saya kayaknya kelewat maco. Oke, nah itu kan kalau lu gimana, Mak? Kalau Gue narasumber jujur memang, aja nih, gue kagum loh sama koleksi narasumber lu. kalau narasumber sih memang kita memang harus rajin melihat apa ya. Biasanya sih intern dulu lah ya, intern misalkan banyak potensi-potensi bagus, pembicara bagus. Kita lihat, kita bisa undang beliau-beliau ini, kita sesuaiin. Nah, memang kalau narasumber ini saya yakin di luar itu banyak orang-orang hebat gitu. Cuman memang follow up-nya tadi seperti Wirda bilang itu nggak mudah karena kita memang harus sabar, yang namanya kita butuh narasumber, menyesuaikan waktu, kemudian juga menentukan materi gitu kan. Nah itu memang dibilang gampang, sebenarnya gampang, tapi prosesnya itu gitu, karena itu tadi kalau orang sibuk ya pasti jadwal ya, kemudian karakternya juga macam-macam, ada yang butuh ini itu gitu kan. Tapi so far sih selama ini sih nggak ada yang sampai neko-neko aneh-aneh banget sih, cukup bagus supportnya. Yang penting sabar, follow up, dan kita nggak membuat persepsi udah ditolak dulu atau orang ini rese. Biasanya kita harus lebih menekankan, oh ini maunya apa gitu, oh ini butuhnya apa, hal seperti itu sih. Tapi sepanjang pengalaman nih ya, Mak ya Wirda juga ya, pernah nggak sih, ini namanya kita kalau sudah ngundang narasumber, udah gitu susah-susah kontak, terus udah gitu yang nonton banyak kan happy ya kita ya. Tapi kalau pernah nggak sih pas sudah kita briefing, kontennya udah seperti ini, tujuan kita bikinnya, terus tapi akhirnya pas live-nya melenceng, pernah nggak? Kayak gitu. Benar lah ya. Sebenarnya sih banyak juga sih yang on the spot. Ini sih memang yang harus saya kagumin adalah inovasi dari improvisasi dari para hostnya ya. Jadi hostnya itu kadang kita punya materinya cuma cukupnya segini, tapi kemudian berkat kehebatan para host ini bisa berkembang, bisa lebih menarik gitu. Jadi ya itu kita kata sih Edwin itu pertanyaannya habis. Nah, jadi memang nggak mudah juga dari sisi konten, kita udah siapin konsep-konsep pertanyaan, tapi pada saat on the spot belum tentu bisa sama. Jadi kalau hostnya juga nggak memahami materi, tadi mungkin bisa disebutkan juga ada host yang mungkin kadang-kadang nggak bisa connect ya. Tapi saya melihat sih host kita ini ya luar biasa ya. Jadi dia tetap bisa ngimbangin, tetap bisa nutupin, tetap bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan, karena memang tujuan acara ini adalah mewakili pertanyaan yang timbul di masyarakat gitu. Jadi kita berpikirnya dari sisi orang yang mau dengar, dia mau tahu gitu. Tapi kalau kita berpikir dari segi, oh saya udah tahu masalah ini, ya nggak akan ketemu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, host cukup mewakili, oke banget. Oke, tepuk tangan buat host. Aku juga host loh. Termasuk ini yang super triwis. Ya. Nah, tapi memang benar. Kalau pengalaman aku sendiri, aku pernah dapetin narasumber. Ketika dia waktu kita briefing ya, wah jawabannya indah banget. Tapi pas lagi live dia kagak bisa jawab. Cuma sepotong-sepotong gitu. Sepotong-sepotong gitu, dan kadang-kadang bahkan keluar dari konteks. Kadang-kadang pertanyaan kita A,
misalnya pertanyaan kita A nih, dia bisa muter dulu jawabnya tuh dari Sabang sampai Merauke dulu, udah muter terus balik. Pada saat dia bawa balik itu, jujur aja kadang-kadang yang namanya host juga udah lupa pertanyaannya apa gitu loh ya. Nah itu sebenarnya tantangan yang memang tapi ya memang ya pengalaman itu membuat kita itu tuh jadi lebih apa ya, lebih kita mature, namanya kita live and mature. Pengalaman kalau bikin konten ini kita harus lebih banyak baca lah ya, banyak mendengar, dan juga dari hasil sharing-sharing yang lain sih. Jadi dari hal-hal seperti itu ya itu kita jadi ide-ide kreatifnya lah gitu. Nah Wir, mau nanya nih, kamu kan sebenarnya newbie banget kan di bidang ini kan? Banget. Nah waktu dilamar, terus kamu merasa apa sih yang kamu dapat di acara Live and Nature ini selama kamu menjadi tim PIC-nya Live and Nature? Yang paling saya dapat sekarang ini ya, yang saya mulai berani ngomong sama orang-orang baru. Jadi, karena disodorin narsum kan sebenarnya narsumnya walaupun udah memang dari apa yang PIC yang lain udah kontak ya bahwa nanti akan dikontak oleh Wirda. Tapi bagaimana saya memperkenalkan diri, terus mengundang, gitu ya, mencocokkan jadwal, itu suatu pengalaman yang menyenangkan dan banyak belajar, karena sebenarnya saya tipe orang yang di belakang meja. Saya hampir kalau disuruh berhubungan dengan orang, apalagi orang asing gitu, itu bagi saya itu berat. Nah, tantangan yang berikutnya kalau pas pernah nggak ketemu narsum yang jutek, yang nggak jawab kamu, ayo lo. Jutek kayaknya enggak, tapi mungkin saking sibuknya berhari-hari nggak direspon. Itu pertama kali saya kontak narsum, ketemunya yang seperti itu. Setelah 3 hari jantung jatuh ke basement. Saya sampai screenshot percakapan saya tuh terus ke Cien kan waktu itu screenshot, Cien, saya nggak ditanggepin sama narsum ini, ada yang saya salah ngomong nggak ya? Gitu. Terus untung Cien kan cuma info, oh iya memang ibu itu sibuk sekali, jadi ya nggak apa-apa, di follow up aja lagi. Nah itu waktu dibilangin follow up lagi, itu saya muter otak, gimana cara yang sopan, halus, manis untuk merimain gitu lagi. Supaya dia respon ya. Padahal sebenarnya posisi kamu itu sebenarnya sudah dikenalkan sama narasumber. Kan kita kan konten kan ada yang PIC utama, terus kamu yang bagian adminnya ya. Kalau lu sih ketemu narasumber ada yang nggak jawab? Ya ada sih, pasti ada beberapa, ada lah. Pasti dia butuh waktu. Kadang pun mengatur jadwal juga ada yang berbulan-bulan. Yang tadi kan Wida lebih minggu, saya juga pernah ada yang berbulan-bulan, yang responnya IWA-nya sekarang berapa hari kemudian, bahkan minggu kemudian, atau responnya itu enggak ini. Tapi yang penting ya itulah ya, maksudnya kalau kita memang niatnya baik, yakinlah bahwa kita punya cara yang baik, itu aja sih. Oke, so teman-teman, jadi buat kamu yang benar-benar tertarik pengen belajar apa yang kita alami dan inilah tempatnya. Ini tempatnya ya. Ini paling kerennya tuh apa? Kita kenal narasumber ngetop-ngetop loh. Itu yang paling seneng ya. Dan saya jujur aja kalau jadi host di sini, selain kenal sama narasumber ya, kita jadi belajar ya. Jadi kayak kita nggak kudet gitu loh ya. So teman-teman, jangan sampai kamu nggak ikutan belajar sama kayak kita. Jadi segera boleh kontak ke CD Konseling jadinya ke CD Channel ya, untuk bisa dapetin pembelajaran kayak kita semua. Oke teman-teman, di acara akhir tahun ini semoga teman-teman semuanya selalu dipenuhi dengan berkat yang berkelimpahan, dan kita jangan sampai melewatkan momen satu ini. Saksikan acara musik bersama Kaliana Project. Yuk ditonton. Ya, seperti ajaran Buddha yang mengajarkan kita untuk terus menanam kebajikan dan berbanyak kebajikan, lagu ini mengajarkan kita agar kita semakin yakin dalam menyebarkan kebajikan.
tabur, itu yang kau tuai. Tak ada larangan, semuanya terjadi karena dirimu berbanyak berbuat kebajikan di setiap hari-harimu. Sucikan hati dan pikiranmu di setiap saat, di setiap waktu, agar kau lebih berbahagia. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Tak ada larangan, semuanya terjadi pada dirimu. Sebanyak berbuat kebajikan di setiap hari-harimu. Sucikan hati dan pikiranmu di setiap saat, di setiap waktu, agar kau lebih berbahagia. Agar kau lebih berbahagia. Keren. Oke, wis keren banget nih. Kalyana Project, wede. Tadi barusan lagu apa tuh, bro? Lagunya judulnya Perbanyak Kebajikan. Perbanyak kebajikan. Dengar perbanyak kebajikan, saya jadi auto ingat di Dhammapada tuh. Perbanyak kebajikan, murnikan batinmu sendiri ya. Iya. Inilah ajaran para Buddha. Wede. Ini kira-kira ciptaan siapa nih perbanyak kebajikan ini? Ya kita bikin ya bareng-bareng biasanya kalau lagu-lagu Kalyana. Ya. Bareng-bareng? Iya. Itu inspirasinya dari mana tuh? Yang pasti kalau kita bikin lagu yang nggak jauh ya dari ajaran Sang Buddha, mungkin kita ambil dari Parita. Jadi tujuan kita adalah biar orang bisa mengenal Dhamma lewat musik. Wih, mendengar Dharma lewat musik. Betul. Keren banget nih visinya nih. Wis. Terus kalau Kalyana Project ya, ini kan jujur emang saya udah tahu juga nih, udah tahu. Apalagi pernah ada konser-konsernya juga kan sampai pernah tuh pokoknya waktu itu tiketnya juga langsung habis gitu ya. Kalyana Project, saya ada penasaran kenapa milih namanya itu Kalyana. Kan padahal kan sebenarnya kan di Buddhis kan banyak tuh pali kayak mungkin Wirya lah, terus juga mungkin Kanti lah, Parami segala macam. Why Kalyana gitu? Iya. Kenapa Kalyana? Artinya Kalyana Project itu ada project kebaikan. Jadi apa yang dilakukan oleh kami dari komunitas Kalyana Project adalah tujuannya untuk kebajikan. Gitu. Kayak kita juga punya logo kan, logonya itu kenapa tangan, itu kenapa 5 gini. Itu berarti ya Pancasila Buddhis. Jadi semua ada artinya masing-masing. Kayak gitu. Wis, keren banget nih. Udah dari tadi lagunya, terus juga ternyata dari Kalyana Project-nya juga ini artinya dalam sekali. Ya. Keren. Terus sama saya kepo nih, kira-kira kan ini kan udah mau deket-deket ini ya, akhir tahun ya, udah mau ganti tahun lah. Betul. Kalau dari Kalyana Project sendiri nih, buat perkembangan Buddhis lah, apa sih kira-kira harapannya di tahun depan gitu? Harapannya di tahun depan ya pastinya ya kami harap Kalyana Project ya salah satunya ya, harapan dari kami sendiri kita bisa sama-sama dengan muda-mudi Buddhis yang lain ya bisa lebih peka lagi terhadap Buddha Dhamma, bukan hanya belajar tapi kita bisa praktek dan kenalkan Dhamma ke semua orang. Ya karena Dhamma itu bagi kami universal, bukan hanya milik umat Buddha, tapi Dhamma itu bisa kita kenalkan ke siapapun, tidak hanya umat Buddha. Dan harapan kami semua orang bisa praktek Dhamma, dapat manfaat. Itu sih tujuannya. Luar biasa. Terus kalau buat Kalyana Project tahun depan apa nih plannya ke depan ya tahun depan? Plan kami kebetulan tahun depan kan Waisak pasti ya. Iya. Jadi tahun depan kita mau ngapain? Nah, ada konser di mana?
Makassar. Makassar. Kita ada konser weh. Waisak di Makassar. Makassar siap-siap nanti Iya. Kaliana Project bakal datang ya. weh. Kita guncang Makassar ya. Weh, guncang Makassar. Sama berhubung ini ternyata udah lagu terakhir nih. Abis ini Iya. lagu terakhir Kaliana bakal bawakan. Apa nih lagunya judulnya? Judulnya ini Jangan Ragu. Jangan ragu. Pas banget nih buat nanti tahun Iya. depan. Kalau misalkan mungkin ada yang baru kayak gagal atau mungkin nyerah atau segala macam yang pengalaman-pengalaman buruk lah. Jangan ragu buat keep moving, buat maju lagi sesuai lagu ini. Baiklah kalau gitu, jangan ragu, Kaliana Project. Ayo, 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 jangan ragu. Ayo, 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 jangan malu. Kita pasti bisa tuh tebarkan cinta kasih pada semua makhluk. Ayo, 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 jangan ragu. Ayo, 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 jangan malu. Kita pasti bisa belajar dhamma, praktek dhamma, ajaran para Buddha. Ya, bagi teman-teman yang tahu lagunya, silakan ikut bernyanyi bersama kami. Kaliana Project. Terlahir menjadi manusia adalah sebuah kesempatan. Anugerah tak ternilai untuk mengenal dhamma, warisan para Buddha. Bergembiralah atas dhammanya. Marilah kita bergegas, tebarkan cinta kasih pada semua makhluk. Ayo, 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 jangan ragu. Ayo, 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 jangan malu. Kita pasti bisa tebarkan cinta kasih pada semua makhluk. Ayo, 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 jangan ragu. Ayo, 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 jangan malu. Kita pasti bisa belajar dhamma, praktek dhamma, ajaran para Buddha. Ya, semoga kita nggak ragu-ragu lagi untuk praktek dhamma pada semua makhluk. Berikan yang terbaik. Bergembiralah atas dhammanya. Bergembiralah atas dhammanya. Marilah kita bergegas, tebarkan cinta kasih pada semua makhluk. Ayo, 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 jangan ragu. Ayo, 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 jangan malu. Kita pasti bisa tuh tebarkan cinta kasih pada semua makhluk. Ayo, 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 jangan ragu. Ayo, 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 jangan malu. Kita pasti bisa belajar dhamma, praktek dhamma, ajaran para Buddha. Ayo, 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 jangan pernah ragu, jangan pernah malu, jangan pernah sedih, berbahagialah atas dhammanya, karena dhamma adalah pelindung bagiku, bagimu, dan bagi semua makhluk di hati, di dunia, di semesta alam. Bisa kita pasti bisa belajar dhamma, praktek dhamma. Ayo bergerak, ayo berjuang, berjalan dalam dhammanya, bersatu padu menjadi satu, semua karena dhammanya. Ayo, 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 jangan ragu. Ayo, 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 jangan malu. Kita pasti bisa tuh tebarkan cinta kasih pada semua makhluk.
Ayo, 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 jangan ragu. Ayo, 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 jangan malu. Kita pasti bisa belajar Dhamma, praktek Dhamma, ajaran para Buddha. Terima kasih, Sotihotu, Namo Buddhaya.